Selamat datang di channel Korotaka Ikusu, channel yang berisi video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SMC. Kesulitan mencari channel satu adalah search Korotaka UROTAK anak langsung muncul channel satu urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2443 ini saya akan membahas soal kurikulum merdeka ya. Soalnya seperti ini, lebih lengkapnya soalnya seperti ini ya, ada ABC-nya sampai G ini. Langsung saja kita bahas, kita mulai dari yang pertama ya, tuliskan model matematikanya. Nah, untuk memudahkan menuliskan model matematikanya, kita buat dulu tabel 4x4 seperti ini ya. Nanti teman-teman pokoknya kalau ada soal seperti ini ya, sistem dan soal cerita seperti ini, sistem dan ada soal cerita, buat saja tabel 4x4. Entah nanti ada yang sisa atau tidak, terserah gitu ya. Karena kadang-kadang itu sampai sini, tapi kadang-kadang yang terakhir tidak dipakai. Pokoknya buat saja awalnya seperti ini. Nah, di sini yang dibahas adalah pekerjaan paruh waktu. Jadi pekerjaannya ada dua. Nah, itu adalah X-nya pekerjaannya itu. Nah, pekerjaan yang pertama di sini adalah mengantar barang. Ini adalah X-nya nanti. Sedangkan yang kedua adalah mencuci piring. Ini adalah Y-nya. X-nya ini Y-nya. Pokoknya nanti teman-teman usahakan X-nya di sini, Y-nya di sini. Nah, kemudian yang pertama dibahas di sini adalah masalah uang ya, uang. Di sini tulis saja uang. Nah, di sini mengantar barang uangnya itu 15.000. Di sini berarti 15.000. Sedangkan untuk mencuci piring itu 9.000. Berarti di sini 9.000. Nah, di sini uang 120.000 ini kan bukannya mengantar barang, bukan juga mencuci, bukan miliknya mengantar barang, juga bukan miliknya mencuci ya. Berarti 120.000 nulisnya di sini. Nah, di sini ada kata membutuhkan ya, membutuhkan. Dengan kata lain, minimal harus segini, 120.000 boleh, lebih dari 120.000 juga boleh. Nah, dengan kata lain pertidaksamaannya kita menuliskannya adalah lebih dari atau sama dengan seperti ini. Selanjutnya, di sini yang dibahas adalah tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Jadi yang dibahas adalah jam kerjanya. Nah, jam kerjanya di sini 10 jam ya. Tidak lebih. Nah, tidak lebih berarti boleh kurang dari atau sama dengan ya. Nah, di sini angkanya 10-nya di sini ya. Karena 10 ini miliknya bukan miliknya mengantar barang, juga bukan miliknya mencuci atau miliknya dua-duanya. Berarti nulisnya di sini. Di sini kurang dari sama dengan ya, karena tidak lebih. Kata kuncinya di sini tidak lebih. Tidak lebih itu bentuk lain pertidaksamanya adalah kurang dari atau sama dengan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal dibuat sistem model matematikanya gitu ya. Nah, di sini pertama ini kita bagi dengan 3.000. Ini masing-masing bisa dibagi 3.000 ya. Ini dibagi 3.000 itu 5. Nah, jadi 5x ya. Karena ini tadi x ya, 5x. Ini bagi 3.000 itu 3, berarti tambah 3y. Nah, ini lebih dari sama dengan, tetap ditulis di sini. Ini dibagi 3.000 itu 40. Isinya 40. Nah, sedangkan ini kan tidak ada angkanya. Berarti ini langsung x tambah y. Kurang dari sama dengan 10. Seperti itu. Nah, saya tadi sempat lihat ya pembahasannya di sumber lain, saya lihat pembahasannya itu ini saja sudah selesai gitu. Tapi kalau saya sendiri di sini saya beri tambahan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa saya beri tambahan ini? Karena di sini ini adalah jam, yang dibahas adalah jam kerja. Kan tidak mungkin dia bekerja min 1 jam gitu kan, tidak mungkin. Min 2 jam kan tidak mungkin. Nah, jadi harus ada tambahannya ini gitu ya. Nah, selanjutnya karena ini adalah suatu kesatuan, kita buat kurung kurawal buka seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini suatu sistem gitu ya. Nah, jadi model matematikanya menurut saya yang paling tepat adalah ada tambahannya ini. Kalau tidak ada tambahan ini, menurut saya itu dia sedang tidak teliti ya, kurang teliti di bagian sini. Karena di sini ada jam kerja. X-nya adalah jam kerja, jadi harus lebih dari 0. Atau sama dengan 0. Boleh 0 jam itu bisa, tapi min itu tidak bisa. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear? Nah, kita lihat. Nah, ada kurung kurawal buka. Ini menunjukkan suatu sistem, gitu ya.
Sedangkan ini ada tanda pertidaksamaan yang lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Itu menandakan pertidaksamaan. Dan XY-nya itu tidak tertulis pangkatnya atau pangkatnya sama dengan 1. Nah, dengan kata lain itu adalah linear. Nah, secara keseluruhan menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sistem pertidaksamaan linear. Soal berikutnya, gambarkan grafiknya. Nah, di sini untuk menggambarkan grafiknya kita gambarkan dulu sumbu X, sumbu Y ya, seperti ini. Nah, di sini ada X tambah Y ya. X tambah Y. Ini 10. X tambah Y ini 10. Nah, dengan kata lain kalau ini mau cara gampangnya langsung saja tulis 10 di sini dan 10 di sini, kita buat garisnya seperti ini. Nah, itu adalah X plus Y. Nah, sama dengan 10 dari sini. Kemudian ini adalah kurang dari. Berarti kita cek 0, 0 ya. 00 titik O ini 00 kurang dari 10. Berarti benar ya. 00 ini berarti benar. Harusnya diarsir di sini. Tapi karena ini sistem saya kebalikannya. Yang tidak diarsir berarti yang memenuhi. Berarti kita ngarsirnya ke atas. Nah, seperti ini. Karena ini memenuhi 0,0 kan benar. 0 kurang dari 10 kan benar. Berarti jangan diarsir. Nah, sedangkan ini ya kita tulis ini 40 dibagi 5 kan 8 ya, tulis 8 di sini. Sedangkan ini 40 per 3, ngitungnya ribet, kita tulis di sini. Yang jelas 40 per 3 itu lebih dari 10 ya, tulisnya di atas ini. 40 per 3. Nah, kita buat garis seperti ini. Nah, kita coba 0 ya, 0 lebih dari 10, salah ya. Nah, salah berarti kita arsir karena tidak memenuhi. Nah, untuk X lebih dari 0, Y lebih dari 0, di sini kan sudah ke arsir ya, yang di kirinya sumbu Y. Berarti tinggal yang bawahnya sumbu X ini yang kita arsir seperti ini. Nah, ini adalah grafiknya. Kita masuk soal berikutnya, yaitu tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear yaitu yang tidak diarsir ya di sini. Nah, itu yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear yang tidak diarsir ini. Soal berikutnya, apakah benar bisa mendapatkan uang jika dibutuhkan jika dia butuhkan dengan bekerja mengantarkan barang selama 4 jam. Nah, kalau dilihat dari grafik ini tadi 4 jam, di sini kan, nah 4 kan di sini kan, atau 4 di sini. Nah, 4 jam itu di sini. Kalau hanya bekerja selama 4 jam, itu berarti mengantar barang ya, bekerja mengantar barang ya. Mengantar barang kan maksudnya ini, X ya. Nah, 4 jam itu tidak ada yang memenuhi di sini. Tidak masuk ke dalam daerah yang tidak diarsir. Dengan kata lain, 4 jam itu tidak cukup. Ya. Berarti berapapun nilainya ini, 4,Y ini tidak masuk ke dalam daerah penyelesaian. Berarti tidak bisa. Soal berikutnya, apakah benar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 9 jam? Nah, di sini saya lihat di pembahasan dari sumber lain, itu 9 jam di sini, itu pembahasannya itu agak kurang teliti ya, karena di sini 9 jam ini adalah, kalau menurut saya ini adalah totalnya. Totalnya 9 jam. Tapi ada yang bahas 9 jam plus 1 jam. Nah, itu menurut saya itu salah ya, karena di sini tidak dijelaskan 9 jam itu apa, berarti ini adalah totalnya. Nah, di sini berdasarkan grafik itu tadi ya, ternyata itu bisa 9 jam ya. Contohnya ini ya, 8 jam mengantar barang, 1 jam mencuci piring. Nah, totalnya kan 9 jam, itu menghasilkan uang 129.000. Nah, 129.000 padahal yang dibutuhkan kan hanya 120.000. Dengan kata lain bisa kayak gitu ya. Bisa juga 9 jam mengantar barang saja, itu 135.000 gitu. Itu sudah lebih dari 120 jam. Bahkan lebih dari 120.000 ya. Bahkan 8 jam saja itu sudah dapat 120.000 gitu. Jadi bisa. Tapi hanya ini, kalau tidak salah hanya ini pilihannya. Kalau misalkan 9 jam tapi misalkan 4 jam mengantar barang, 5 jam, nah itu tidak bisa gitu ya. Ini daerah-daerah ada kemungkinan yang berdasarkan daerah yang tidak diarsir itu. Nah, selanjutnya soal terakhir ini ya, tentukan koordinat titik potongnya. Nah, untuk menentukan titik potongnya, kita jadikan pertidaksamaan itu menjadi bersamaan, kemudian kita buat eliminasi ya. Di sini boleh kalikan 5 yang ini ya. Boleh kalikan 5, boleh kalikan 3. Supaya ini sama biar bisa dieliminasi. Nah,
Kalau saya memilih dikalikan 3 saja. Nah, ini dikalikan 3 yang bagian bawah ya. 3 X kali 3, 3X, Y kali 3, 3Y, 10 kali 3, 30. Kemudian kita kurangi ya, supaya Y-nya ini habis. Berarti 5X kurangi 3X itu 2X. Nah, 40 kurangi 30 itu 10. Nah, X-nya berarti tinggal 10 bagi 2, yaitu 5. Itu ya. Nah, karena X tambah Y itu 10, maka supaya ininya 5 ya, 5 tambah Y sama dengan 10, otomatis Y-nya itu juga 5. Dengan kata lain, titik potongnya adalah 5,5. Oh, ini saya belum sempat menuliskan ya, teman-teman tambah sendiri. Titik potongnya adalah 5,5. Ini coba saya tuliskan saja ya, kalau misalkan teman-teman bingung. Titik potongnya berarti, nah, seperti ini ya, berarti titik potongnya 5,5. Ini titik potongnya. Nah, ketemu titik potongnya adalah 5,5 ya. Ini adalah soal yang terakhir. Ini tadi saya acak ya soalnya supaya saya acak saja lah gitu soalnya berdasarkan karena soalnya ini agak mudah jadi saya dulukan gitu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham bisa ulangi lagi videonya, jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasarnya ya, materi tentang pertidasamaan linear gitu kan. Ini sistem itu agak ribet juga soal cerita juga. Nah, jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, bagi manusia biasa dapat dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.